Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika bisnis Islam, khususnya pada divisi Humas atau hubungan masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memberikan kesempatan kepada semua pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fatmawati. NIM saya 18030507. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama, di mana materi yang akan saya bahas berkaitan dengan definisi humas. Humas merupakan profesi yang memegang kendali suatu perusahaan agar bisa berjalan dengan semestinya. Selain itu, humas juga dianggap mampu menjadikan suatu perusahaan menjadi lebih baik, karena di dalam kinerjanya, humas harus dapat menciptakan citra perusahaan tersebut agar penilaian masyarakat terhadap perusahaan tersebut menjadi positif dan berdampak terhadap masyarakat. Selain itu, humas juga merupakan tulang punggung bagi perusahaan, karena suatu perusahaan yang ingin dinilai baik oleh masyarakat harus memiliki humas yang dapat menciptakan citra perusahaan yang baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Karena suatu perusahaan akan memiliki citra yang baik apabila perusahaan tersebut memiliki humas yang baik pula. Selain itu, pekerjaan humas bukan hanya mengumpulkan artikel atau omong kosong belaka. Namun, di sini humas juga berperan penting, seperti melakukan survei tempat atau observasi terhadap langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh perusahaan. Seperti jika perusahaan tersebut mengalami krisis, seperti dikritik oleh masyarakat atau mengalami kesalahpahaman dari masyarakat, maka peran humas di sini dia harus mampu membangun citra perusahaan menjadi baik lagi dan mendapatkan tanggapan positif lagi dari masyarakat. Selain itu, dikarenakan semakin banyaknya perusahaan, maka persaingan pun semakin sengit. Oleh karena itu, kinerja humas di sini bukan hanya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan opini atau kesan yang baik terhadap perusahaan. Akan tetapi humas di sini juga berperan untuk membentuk atau menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Maka pekerjaan dari humas ini tidak jauh dari prinsip komunikasi, di mana prinsip tersebut yaitu mampu menciptakan komunikasi yang efektif, di mana keefektifan suatu komunikasi tersebut akan tercipta apabila mampu menciptakan persepsi yang sama antar sesama perusahaan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, suatu perusahaan sangat penting memiliki humas di dalam struktur perusahaannya, karena tanpa humas di dalam suatu perusahaan maka dapat menghambat jalannya perusahaan tersebut, dan bisa jadi akan mendapatkan penilaian dari masyarakat kurang baik karena tanpa adanya pengolahan dari humas itu sendiri.
Sekian dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan, dan selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Madera Pratani. Saya semester 5, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya dari kelompok 5 membahas tentang etika pada divisi hubungan masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi pertama, yaitu di sini saya akan membahas tentang fungsi hubungan masyarakat. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai memaparkan tentang fungsi humas. Fungsi humas itu adalah seringkali dikaitkan dengan fungsi marketing atau divisi pemasaran pada suatu perusahaan. Dengan adanya divisi humas pada suatu perusahaan, maka berbagai informasi yang ingin disampaikan oleh pihak perusahaan kepada konsumen bisa terlaksana dengan baik. Kemudian penyampaian informasi ini umumnya dilakukan dengan melibatkan unsur pemasaran di dalamnya, sehingga produk barang maupun jasa dihasilkan oleh sebuah perusahaan bisa laku atau laris di pasar. Tidak hanya melakukan fungsi promosi saja, tetapi humas juga memiliki fungsi dan tugas lainnya yang tentunya sangat bermanfaat bagi perusahaan. Sebenarnya tugas humas ini memiliki fungsi dasar yang cukup penting. Di sini kelompok kami memaparkan beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi pemberi informasi. Hubungan masyarakat seperti halnya itu jembatan menyambungkan perusahaan dengan customer ataupun konsumen. Humas dalam hal ini bisa memberikan segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Penyampaian informasi tidak terbatas sampai hal itu saja, tetapi seorang humas juga merupakan PR bagi mereka, bisa memberikan informasi mengenai sebuah produk, barang atau jasa yang sedang atau telah dilakukan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tertentu. Informasi haruslah disampaikan kepada konsumen dan kepada publik secara lebih jelas dan lebih detail agar informasi dapat diterima dengan baik oleh para konsumen dan pelanggan. Yang kedua itu ada fungsi pemasaran. Tidak hanya memberikan informasi kepada publik saja, tetapi memasarkan suatu produk yang diproduksi atau dijual oleh sebuah perusahaan bisa saja menjadi tugas dari seorang humas. Dalam memasarkan produk, barang maupun jasa, maka humas biasanya menggunakan kalimat yang bersifat persuasif. Tentu saja hal ini dilakukan dengan tujuan agar konsumen bisa tertarik dengan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalimat persuasif yang diberikan kepada konsumen akan berdampak pada timbulnya minat dan daya tarik konsumen, baik kepada produk yang ditawarkan maupun kepada perusahaan. Kemudian pemasaran produk juga dilakukan dengan tujuan untuk mengenal produk yang mungkin saja baru saja dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga bisa laris di pasaran. Yang ketiga itu ada fungsi layanan pelanggan. Layanan pelanggan selalu dibutuhkan keberadaannya di setiap perusahaan. Dengan adanya layanan pelanggan ini, maka setiap perusahaan bisa mengutarakan keluhannya baik mengenai produk yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun mengenai layanan tidak baik yang diterimanya. Humas umumnya bertugas menerima segala keluhan yang diberikan oleh nasabah atau klien ataupun pelanggan. Keluhan ini seharusnya didengarkan dan diterima dengan baik serta diupayakan agar tidak sampai terjadi lagi. Dengan adanya layanan ini, maka pelanggan atau
nasabah maupun konsumen tentu akan merasa puas, sehingga semakin bertambah loyalitas pada perusahaan. Kemudian nasabah atau pelanggan yang mengutarakan keluhan kepada seorang humas bisa menjadikan keluhan tersebut menjadi masukan positif bagi perusahaan. Hal ini pada akhirnya dapat membuat perusahaan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya lanjutkan ke materi ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Nurani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang apa tujuan dari humas itu. Yang pertama adalah menciptakan image. Pemasaran suatu produk tentu saja akan berjalan dengan lebih lancar bila konsumen memiliki kesan yang baik terhadap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Pemberian kesan atau image yang baik mengenai suatu produk bisa saja dilakukan oleh humas perusahaan. Tetapi, humas bukan saja bertugas untuk menciptakan kesan yang baik atau image yang baik mengenai suatu produk, tetapi humas ini juga bertugas untuk menciptakan kesan yang baik mengenai suatu perusahaan tempat ia bekerja agar perusahaan tersebut bisa tumbuh dan berjalan sesuai yang diinginkan oleh atasannya. Kedua yaitu memberikan pemahaman. Tugas humas selanjutnya di sini adalah memberikan pemahaman kepada publik. Bagaimana pemahaman ini berkaitan pula dengan adanya pengertian dan pengetahuan yang ditanamkan pada publik mengenai suatu perusahaan atau produk perusahaan. Pemahaman ini juga bisa diberikan oleh humas dengan cara memberikan informasi yang bersifat akurat. Selain itu, informasi yang diberikan kepada publik juga sudah seharusnya bisa dipahami oleh publik dengan lebih mudah. Tentunya bahasa yang digunakan di sini haruslah bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dicerna oleh masyarakat. Selain itu juga, bahasa yang digunakan juga harus bersifat sopan sehingga semakin menarik minat dari para konsumen. Di sini humas memiliki tugas untuk menciptakan interest atau ketertarikan publik kepada perusahaan tempat ia bekerja. Yang ketiga adalah meraih simpati. Di sini dengan adanya penyampaian informasi yang dilakukan oleh humas kepada publik, maka humas dapat menarik simpati publik. Pada dasarnya seorang humas harus bisa menyampaikan sebuah informasi yang sangat jelas dan menggunakan tata bahasa yang baik dan sekiranya menarik serta bersifat persuasif. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar publik bisa memberikan rasa simpati kepada perusahaan tersebut. Humas bisa meraih simpati publik melalui banyak hal, seperti misalnya melalui kegiatan verbal atau kegiatan-kegiatan non-verbal. Kemudian komunikasi juga dilakukan oleh humas baik secara verbal maupun komunikasi non-verbal dengan langkah yang tepat. Upaya ini tentu akan membuat perusahaan akan semakin dikenal oleh publik, sehingga publik menaruh kepercayaan dan simpati tentu saja kepada perusahaan tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Utin Lestari dengan nomor NIM 180305094. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai kode etik humas. Adapun etika humas yang telah dipaparkan oleh International Public Relations Association antara lain terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, dan ketaatan pada konstitusi. Lalu poin yang kedua ialah perilaku kepada klien dan karyawan.
yang dimana poin yang kedua ini terdapat juga isian beberapa poin. Poin yang pertama itu yang dimana poin yang pertama yaitu perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan. Lalu yang kedua, tidak mewakili kepentingan yang berselisih, bersaing tanpa persetujuan. Yang ketiga, menjaga kepercayaan klien dan karyawan. Yang keempat itu tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain. Lalu yang keenam ialah menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Lanjut, kita akan ke poin yang ketiga, yaitu perilaku terhadap publik dan media. Nah, poin ini juga terdapat 4 isian, yang dimana isi yang pertama yaitu memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Lalu yang kedua, tidak merusak integritas media komunikasi. Yang ketiga, tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan, memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. Lalu yang keempat, tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka. Lalu poin yang keempat yaitu perilaku terhadap teman sejawat. Poin yang pertama, tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain. Yang kedua, tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya. Lalu yang terakhir yaitu bekerja sama dengan anggota lain dan menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Nah, dalam hubungannya dengan kegiatan manajemen perusahaan, sikap etislah yang harus ditunjukkan seorang humas dan profesinya sehari-hari. Seorang humas juga harus menguasai etika-etika umum, keprofesionalitas, dan etika-etika khusus seorang humas pada khususnya. Kemampuan tertentu tersebut juga terdapat beberapa poin. Yang pertama, kemampuan untuk kesadaran etis. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir secara etis. Yang ketiga, kemampuan untuk berperilaku secara etis, dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk kepemimpinan yang etis. Nah, kemudian Soleh Soemirat juga menambahkan bahwa sebagai seorang profesional humas harus mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar, yaitu yang dimana dapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak sesuai dengan pedoman kode etik profesi yang dipandang. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pemateri. Di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai strategi humas. Humas biasa disebut Public Relation atau VR. Dalam buku Public Relation for Asia, Morris dan Gould menyebut public relation sebagai usaha untuk membujuk publik demi mencapai tujuan organisasi atau individu dengan menggunakan pendekatan relation. Menurutnya, media relation adalah jantung dari segala aktivitas public relation. Karena itu, media relation harus dikelola agar tujuan VR tercapai secara efektif dan efisien. Morris dan Gould pun memperkenalkan model perencanaan yang disebut POSTAR. POSTAR adalah sebuah model perencanaan strategi yang membantu VR memformulasikan strategi untuk mencapai tujuannya. POSTAR sendiri merupakan singkatan dari position, ialah memetakan suatu situasi bisnis perusahaan. Objektif, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Strategi, memformulasikan cara umum untuk mencapai tujuan. Taktik, menggunakan cara kreatif untuk mencapai tujuan. Administration, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, result, yaitu menghitung hasil eksekusi perencanaan VR yang didapatkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami sampai selesai. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan kata maupun materi, kami juga minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.